Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat dan tidak kehilangan akal untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup ini setiap hari. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai keseharian kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada Sapaan Gembala kali ini saya mengambil satu tema, Kamulah yang Kukasihi. Tema Kamulah yang Kukasihi ini terinspirasi dari Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, yaitu suara dari atas saat Yesus dibaptiskan. Demikian, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudara, Henry J.M. Nouwen, seorang teolog dan pengembang spiritualitas, pernah mengatakan dalam bukunya Life of the Beloved bahwa kata-kata kepada Yesus, sebuah berkat atau rahmat dari Allah, "Kamulah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," adalah juga kata-kata untuk kita semua. Kata-kata berkat dan rahmat untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Yang dari atas, yaitu Allah, setiap saat mengatakan kepada kita semua bahwa kamulah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dengan kata lain, Allah berkata kepada saya, Samuel Adi Perdana, kamulah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan suara itu setiap saat bergema dalam diri kita. Entah kita sadari atau tidak, suara kamulah yang kukasihi itu setiap hari dikatakan oleh Allah, suara dari surga itu. Tentu sesuatu yang tidak mudah untuk kita sadari, mendengar suara kamulah yang kukasihi. Sebab dunia yang kita hidupi ini penuh dengan suara yang lebih lantang, ya, yang lebih keras dan kuat, yang berkata, kamu jelek, kamu bodoh, kamu tidak berharga, kamu bukan siapa-siapa. Kecuali kalau kamu bisa menunjukkan satu perbuatan yang spektakuler sehingga orang mengagumimu, dan di saat itu orang akan menghargaimu. Kecuali kamu melakukan sesuatu yang spektakuler sehingga orang merasa bahwa dirimu berarti bagi mereka. Mereka akan mengasihimu sebagaimana yang kamu harapkan selama ini. Itulah saudara-saudara sulitnya kita mendengar suara kamulah yang kukasihi. Karena suara dunia, suara yang ada di sekitar kita secara sadar atau tidak sadar yang lebih lantang dan kuat. Kamu jelek, kamu bodoh, kamu tidak berharga, kamu bukan siapa-siapa. Itu telah menguasai kehidupan kita. Ada satu contoh yang saya alami sendiri, saudara-saudara. Saya dan istri sangat terkejut sekali ketika membaca surat dari anak saya yang nomor 2. Ya. Ceritanya anak saya yang nomor 2 ini diajak retreat. Biasalah setiap tahun sekolah ini mengadakan retreat. Nah, di retreat itu setiap anak diminta untuk menuliskan surat kepada orang tuanya
yang isinya bebas. Nah, anak kami setelah retreat memberikan surat itu kepada kami. Dan apa yang kami baca, saudara-saudara, kami sungguh terharu, sekaligus kami sedih meneteskan air mata kami berdua. Nah, harunya di mana? Anak saya ini mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan bahwa mereka telah memiliki kami berdua, mama dan papa, yang sangat perhatian dan memberi semangat sampai dia sebesar ini dan bisa bersekolah. Tetapi sedihnya di mana? Sedihnya ketika kami membaca tulisannya kira-kira begini. Papa, mama, aku minta maaf. Aku belum bisa seperti Cici yang pintar, yang sekolahnya selalu dapat beasiswa. Aku belum bisa mendapatkan beasiswa, sehingga aku membebani papa mama, sehingga aku mesti keluar, sehingga aku membuat papa dan mama keluar uang lebih banyak buat aku. Disitulah Bapak, Ibu, dan saudara, saya dan istri merasa sedih. Ya, kami hanya berkata biasa, dan kalau tidak dapat beasiswa pun tidak apa-apa gitu. Ya. Tetapi seringkali semangat kami kepada anak kami ini, ayo kamu bisa kayak Cici, dapat beasiswa, ya nanti kamu bisa ya dibiayai sekolah, dan juga nanti uangnya lebih bisa dibuat yang lain dan seterusnya. Itu ngomongan biasa aja, tidak ada sesuatu yang bagaimana-bagaimana. Tetapi rupanya omongan itu membekas dalam dirinya. Dan saya mau tunjukkan satu hal, saudara. Omongan itu kira-kira sudah ya 1 atau 2 tahun yang lalu begitu ya. Dan selama 1-2 tahun yang lalu kan banyak hal yang kami katakan yang baik. Banyak hal yang kami lakukan yang baik di depan matanya secara sadar. Tetapi ketika dia nulis surat, kok ya itu muncul gitu loh. Kata-kata itu gitu loh. Berarti betul kan Bapak, Ibu, dan saudara, kata-kata dunia ini lebih lantang dan kuat yang mengatakan kamu itu jelek, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu tidak berharga. Sehingga suara yang dari atas, kamulah yang kukasihi, begitu tidak dapat kita rasakan dengan segera. Bahkan suara itu lama-lama seperti kapas diterbangkan angin dan tidak terdengar lagi. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sapaan gembala ini saya mau menegaskan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa suara kamulah yang kukasihi itu adalah suara yang benar. Selalu dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Apapun kita, siapapun kita sekarang ini, dalam arti apapun yang kita lakukan, berhasil atau tidak berhasil, baik atau tidak baik kalau kita bandingkan dengan orang lain, kamulah yang kukasihi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mulai biasakan diri kita setiap saat berkata, akulah yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari kita saling meneguhkan sebagai orang yang dikasihi, biar suara itu kuat kita dengar dengan cara setiap bangun pagi suami istri berkatalah, kamulah yang kukasihi Pak. Sekalipun beratmu sudah 142 kilogram. Kamulah juga yang kukasihi istriku. Sekalipun, nggak tahu ya. Kamulah yang kukasihi anakku. Sekalipun dan seterusnya. Dengan begitu saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang penuh semangat. Karena kita bukanlah orang yang gagal. Karena kita bukanlah orang yang bukan siapa-siapa. Tetapi saya adalah orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi selalu juga mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu
Biarlah kami dapat memulai hidup mendengar suara dari atas, kamulah yang kukasih. Dan kami boleh meneguhkan hati kami berulang-ulang bahwa akulah yang dikasih oleh Tuhan. Dan biarlah dengan kata itu kami bergerak maju, kami melakukan sesuatu, kami berpikir sesuatu sebagai seorang yang dikasihi. Dan biarlah orang-orang di sekeliling kami dengan apa yang kami pikirkan dan katakan dan lakukan juga bisa mendengar suara dari atas melalui kami semua bahwa kamulah yang kukasihi. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Sampai jumpa lagi saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.